Ustadz Ugi sepertinya ada gangguan teknis, jadi kita tunggu sebentar ya Bunda. Insya Allah hari ini kita akan awali dengan murojaah surat Al-Mursalat. Alhamdulillah surat Al-Mursalat ini sudah dihafal oleh anak-anak kita semua. Nah insya Allah kita akan mulai murojaah surat Al-Mursalat yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ugi. Mangga Ustadz Ugi. Baik, bismillah. Baiklah, kita mulai ya. Bukan Quran Allah ya. Baik, kita mulai dari tahun dulu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan najmirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra udran aw nudra innama tu'aduna lawaqi' wa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusibat wa idzal rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukadzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma idzin lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya sakhiqatin wa ashqaynahum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukadzibin inqalibu ila ma kuntum bihi tukadzibun inqalibu ila lil ladzi syu'ab la qalilin wa la yughni al-dhahab innaha tarmi bi syararin kal-qasr ka'annahu jimalun sufr wailun yawma idzin lil mukadzibin hadza yawmul
sekarang ayah dan bunda dari kelas Platinum, mangga boleh dibuka kameranya. Sambil kemungkinan saya juga masih belum kenal dengan semuanya ya ayah bunda, karena ini adalah tahun ajaran pertama, kecuali Bu Ane yang sudah di tahun kedua ya Bu Ane ya. Oh tahun ketiga Bu Ane. Jadi semua guru nih yang pertama kecuali Bu Ane yang sudah hafal dan hatam ya dengan anak-anak semua ini. Oke, dari Platinum alhamdulillah. Nah, sekarang mangga ayah dan bunda dari kelas Iridium, mangga boleh dibuka kameranya. Alhamdulillah ya, sudah hadir. Oke, alhamdulillah. Nah, ayah bunda, mangga selama PTC baik level ataupun nanti kelas ataupun nanti bidang studi, kalau memungkinkan sinyalnya bagus, kameranya mangga boleh di-on-kan saja. Tetapi untuk sisi tanya jawab nanti kita akan buka di akhir saja ya, ayah bunda ya. Oke, sebelum kita awali atau kita simak bersama mengenai pemaparan bagaimana nih selama proses pembelajaran satu semester ke belakang, baik itu persiapan dari kami para tim guru level 4 ataupun bagaimana nih proses checking sholatnya, kemudian birrul walidainnya, kemudian self regulated learningnya bagaimana. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari para guru, akan kami ingatkan kembali bahwasanya rapot di semester 1 ini masih merupakan rapot digital. Jadi kami masih membagikan rapot digital, yaitu yang berbentuk PowerPoint yang sudah dipresentasikan. Nah, sebenarnya rapot digital yang sudah ayah bunda dan terima ini sebenarnya bisa dibuka di handphone ketika handphonenya sudah terpasang aplikasi WPS seperti itu. Tapi bila mana di handphone tidak bisa, maka aplikasi rapot digital ini bisa ayah bunda bersama buka, baik itu di PC ataupun di laptop seperti itu. Nanti ketika ayah bunda ada kendala, nanti boleh mangga ayah bunda untuk konsultasi dengan kami para guru. Baiklah ayah bunda, di PTC kali ini kita akan mendengarkan dua pemaparan. Yang pertama adalah pemaparan secara umum bagaimana nih proses pembelajaran selama distance learning ketika online di satu semester ke belakang. Kemudian selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan bagaimana nih planning sekolah ketika dari pemerintah setempat ataupun Dignas mengizinkan sekolah untuk bertatap muka. Nah, nanti insya Allah akan kita dengarkan bersama. Sebelumnya kita akan dengarkan pemaparan mengenai pembelajaran secara umum ketika distance learning yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Ane. Mangga Bu Ane. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Gimana? Sudah menerima semua hasilnya kan? Ya, insya Allah ya, semua hasil yang sudah diterima oleh ayah bunda itu adalah hasil yang terbaik ya. Udah hasil yang maksimal yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Dan ingat, setiap proses itu adalah hasil yang terbaik dari anak-anak. Jadi kan kalau angka hanya angka, tidak menyatakan yang sebenarnya, tetapi kalau dari proses saya yakin apa yang dilakukan anak-anak jauh lebih besar dari itu. Nah, oke, ayah bunda. Sekarang di sini sih saya cerita umum nih, hanya memaparkan. Di sini ditulis ya di balik layar distance learning Imagnum, karena memang pada saat proses PJJ ini, proses distance learning ini tentu banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Tentu banyak hal yang harus dilakukan baik dari orang tua dan baiknya dan terutama mungkin ya dari sekolah dan kami guru-guru. Nah,
Di sini walaupun memang sifatnya itu distance learning, harapannya adalah meskipun ada jarak tapi kita masih merasa dekat dengan anak-anak. Inginnya harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan memang hal ini tercapai gitu ya. Insya Allah ya, kayak misalnya Bu Indah, Bu Asi di kelas Platinum sudah lumayan lah cukup mengenal bagaimana karakter anak-anaknya walaupun mungkin tidak secara langsung bertemu. Kemudian tadi Ibu Reni dan Pak Irfan di kelas magnesium. Walaupun baru pertama kali mereka mengajar, saya yakin sih insya Allah ya, secara umumnya mereka sudah tahu bagaimana anak-anak itu, anak-anak di magnesium itu. Dan kalau saya di Iridium, berhubung saya ini tahun ketiga, jadi ya insya Allah ya sudah tahu, walaupun memang tidak semuanya tahu juga, karena memang ada beberapa anak yang memang baru saya pegang pada semester atau tahun ajaran ini. Tetapi secara umum insya Allah saya sudah kenal dengan anak-anaknya ya. Apa aja sih Ayah Bunda yang dipersiapkan saat distance learning oleh guru-guru ini? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, tahukah Ayah Bunda? Preparing saat distance learning ini dilaksanakan, tentu banyak persiapan yang harus kita lakukan. Yang paling utama ini, guru-guru sebelum menyiapkan pembelajaran berupa media atau misalnya digital atau video, sebenarnya memang kami sudah melaksanakan raker, yaitu kita menyiapkan tentang perangkat pembelajaran, mulai dari lesson plan atau RPP, mulai dari promes, prota, dan hal-hal lainnya, termasuk juga materi-materi yang akan dipersiapkan untuk dipelajari anak-anak selama 1 semester ke depan ya, atau 6 bulan. Kemudian media pembelajarannya pun berbeda. Pada saat distance learning tidak hanya langsung tatap muka atau berupa worksheet, tetapi sudah disiapkan selain memang nanti berupa paper pensil, ya, kertas-kertas, disiapkan juga video-video pembelajaran, dan kami semua guru-guru di sini pun memang mengupgrade diri kita masing-masing untuk bisa secara digital. Salah satunya adalah membuat video pembelajaran sebagai bahan media pembelajaran buat anak-anak semua. Jadi masya Allah ya. Jadi di sini memang satu sisi memang kita tuh pinginnya langsung bareng, tetapi memang hikmahnya pada saat distance learning ini kami jadi mengetahui beberapa aplikasi yang memang sebelumnya kurang dipahami oleh kami juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini disyukurinya kita mengetahui beberapa aplikasi mengenai media pembelajaran. Kemudian yang harus dipersiapkan juga dari sekolah itu adalah studio yang memiliki perangkat yang memadai. Jadi bukan hanya sekadar laptop yang memang digunakan keseharian, tetapi memang sekolah sudah menyiapkan mulai dari webcamnya, mulai dari mungkin tripod, kemudian ada juga smart TV-nya, dan sampai dengan memang khusus membeli PC yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan media pembelajaran ini. Dan tentu saja yang terakhir adalah persiapan dari learning kit yang memang biasa dilaksanakan kurang lebih 2 minggu sekali kemarin-kemarin ya. Inilah beberapa preparing yang sudah dilaksanakan selama distance learning kemarin. Kemudian, nah kegiatan distance learning saya hanya mencuplik secara umum yang memang dilaksanakan oleh anak-anak setiap hari ya. Seperti apa? Yang pertama, selalu ada absen pagi. Kenapa sih ada absen pagi padahal tidak bisa posting? Sebenarnya ini adalah tahap awal bagi kami untuk mengetahui dan memastikan anak-anak sudah siap atau belum. Harapannya anak-anak yang memang secara mandiri meng-WhatsApp gurunya sesuai dengan kelompoknya untuk absen pagi ya. Kemudian itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan ada beberapa materi pelajaran, baik sifatnya real time atau non real time, sinkronus atau mungkin bahasanya sinkronus atau asinkronus. Nah, nanti ya penjelasannya nanti sama Pak Irfan. Nah, materi pembelajaran ini sudah dikemas dan sudah disesuaikan dengan jadwal yang yang ada setiap harinya ya. Walaupun nanti mungkin di materi kegiatan ini beberapa saatnya nanti ada juga materi yang kalau misalnya terkait kayak kemarin ini dengan kelahiran Nabi Muhammad, ada 1 hari spesial tentang Maulid ya. Atau misalnya yang biasanya dulu suka dilaksanakan project day, maka materi kegiatan hari itu diganti oleh fun project collaboration.
Atau memang kemarin sempat juga yang dilaksanakan apa? Special collaboration, pengganti penilaian harian. Sampai terakhir adalah SPC, Special Project Collaboration. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ya yang ada di kegiatan lesson learning? Nah, ini kenapa saya munculkan tidak semuanya. Nah, di sini nih yang mungkin jadi pusat perhatian. Pada saat kegiatan lesson learning, kami suka memberikan waktu untuk istirahat. Kenapa? Waktunya sebenarnya guna memberikan ruang buat mata, biar istirahat dari gadget, ya, biar anak-anak tidak kelelahan matanya. Kemudian biasanya agak lapar, silahkan mulai mengisi haknya di perut. Dan ruang hati apa? Silahkan berwudu, kemudian anak-anak melaksanakan sholat duha. Dan biasanya harapannya inilah yang memang bisa rutinitas anak lakukan saat di rumah. Dan biasanya kondisi di rumah memungkinkan hal ini dilaksanakan dan biasanya lebih fleksibel waktunya. Sedangkan pada saat di sekolah biasanya kalau kegiatan sholat duha ini dilaksanakannya kalau dari jadwalnya sebenarnya seminggu 2 kali gitu ya. Nah, tapi nanti untuk nanti udah waktunya apa sih mereka naik level lagi, biasanya ditambah lagi waktu pelaksanaan sholat duha. Dan yang terakhir ini yang penting dari kegiatan lesson ini adalah mengulang kembali umi dan hafalan. Karena ini kenapa ayah bunda ini sangat penting? Karena ini kalau misalnya saya sih pernah mendengar katanya kalau orang-orang yang rajin baca Quran kemudian rajin menghafal itu sebenarnya memudahkan mereka untuk menerima pembelajaran yang sifatnya umum, ya. Jadi dan ini selain memang pahalanya besar, ini investasi bagi anak-anak kita dan bagi orang tua ya untuk kedepannya. Jadi ayah bunda ya kalau misalnya memang ada waktunya memang bisa mengulang untuk baca umi di rumah, misalnya tanpa ada guru uminya atau misalnya mengulang kembali hafalan di rumah. Nah itu masya Allah ya luar biasa. Ini adalah kegiatan seputar distance learning yang sudah dilaksanakan kemarin. Next. Nah, oh ya, ini kurang lebih gini ya. Nah kegiatan distance learning ini sebenarnya ini harapannya ada tiga tahapan yang memang kita siapkan. Yang pertama persiapan dari materi, yang kedua juga harapannya bahwa self regular learning anak itu lebih baik lagi setiap waktunya. Apa maksudnya self regular learning? Self regular learning adalah kemandirian dari anak-anak pada saat mereka melakukan proses pembelajaran. Ketika mereka memang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran, silakan secara percaya diri mereka secara mandiri menyampaikan kesulitan mereka kepada guru kelas atau guru bidang studinya. Dan itu sangat diharapkan. Kemudian dari proses pengerjaan dari pembelajaran itu kan mungkin ada worksheet, ada quiz, mereka bisa melaksanakannya secara mandiri. Harapannya ini orang tua masih bisa melakukan aktivitas kesehariannya tanpa merasa bahwa kerepotan Hana harus terlalu banget gitu ya, karena ini sifatnya online tetap harus didampingi, tetapi merasa kerepotan dalam hal mendampingi anak karena anaknya mungkin tidak bisa melakukan kalau tanpa orang tua. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Kemudian ada dari segi akademik juga memang kita perhatikan dari setiap materinya. Nah, oke, ini adalah harapan kami atau misalnya memang fokus dari penilaian kami. Kalau misalnya selama di learning ini satu nilai tidak hanya dilihat dari secara akademik saja, worksheetnya nilainya berapa, quiz-quiznya berapa, atau misalnya dari kegiatan yang lain seperti special collaboration dan SPC, tetapi memang juga dilihat dari penilaian pada saat dimit. Kemudian kita lihat juga ahsanu amalannya anak-anak ya. Kalau udah kelas 4 ini anak-anak diharapkan sudah bisa sholat wajib full ya. Jadi tidak ada lagi yang bolong-bolong. Pas kemarin saya cek hampir rata-rata alhamdulillah sudah full, tetapi masih ada beberapa anak yang memang belum full untuk sholatnya. Kemudian sudah bisa mengulang hafalannya dan membaca Al-Quran. Nah untuk sholat duha maksimalnya minimal
Minimalnya setiap minggu dia bisa melaksanakan 3 kali, dan selama 1 bulan itu 1 kali ya. Selama 1 bulan itu 1 kali dia melaksanakan saum sunnah. Kalau infak ini ya, ketika memang sebaik-baiknya setiap hari bisa, tidak dilihat besarnya, sedikit tetapi sering, itu bisa dilakukan. Dan beberapa anak-anak itu, masya Allah ya, tanpa kita harus misalnya, ayo anak-anak kumpulkan infaknya. Ada beberapa anak yang memang secara mandiri dia mengumpulkan infaknya, kemudian dikirimkan oleh ke guru kelas, dan kita salurkan buat pembangunan Masjid Nizamiyah. Masya Allah, jazakumullah khairan ya ayah bunda juga yang sudah memotivasi anak. Kemudian ini tadi ya, harapannya proses kemandirian anak-anak juga di sini dilihat nilai sikapnya. Jadi kalau ayah bunda melihat nilai yang tertera di raport itu tidak semata-mata dari akademik ya, tetapi ada dari nilai kemandirian, kemudian dari nilai percaya diri saat mengumpulkan kesulitan, dan nilai-nilai yang lain lagi, termasuk nilai akademik, worksheet, kuis-kuis, ataupun dari yang terakhir dilaksanakan itu adalah special project collaboration. Ya, kurang lebih itu ya. Apapun hasil yang terbaik dari anak-anak kita, masya Allah itu adalah hasil yang memang sudah dilakukan oleh anak-anak, dan hasil yang terbaik yang sudah dicapai oleh mereka ya. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak soleh, tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti di semester 2 akan dijelaskan lagi sama Pak Irfan, kita menemukan ritme yang lebih baik lagi dari semester 1 ini ya. Next, Buin dah. Jazakumullah khairan katsiran. Guru-guru di rumah sudah memberikan pembelajaran sudah mendampingi dan membimbing anak-anak, sehingga masya Allah ya, kalau saya lihat hasilnya tidak kalah bagusnya dengan saat mereka di sekolah ya. Keren, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalasnya. Terima kasih, sampai jumpa. Nanti next sama Bu Reni. Mangga Bu MC. Oke, jazakillah khairan katsiran Bu Ana yang sudah memaparkan sekilas mengenai proses pembelajaran distance learning ini. Baik itu proses dari awal Bapak dan Ibu guru menyiapkan materi pembelajaran, ataupun bagaimana nih proses membangun birrul walidain anak-anak, kemudian juga self-regulated learningnya, sehingga anak-anak harapannya bisa mandiri ya gitu. Jadi ketika ada suatu materi yang belum mereka pahami, mereka bisa mandiri berkomunikasi dengan guru, bertanya, kemudian memberikan saran, ataupun dalam mengerjakan tugas bisa mandiri. Nah, ayah bunda, demikian pemaparan secara umum mengenai proses pembelajaran selama distance learning di semester 1 ke belakang. Nah, saatnya sekarang kita akan mendengarkan bagaimana nih program dari sekolah ketika sekolah ini diizinkan untuk bertatap muka, yang insya Allah akan langsung dipaparkan dan dijelaskan oleh Pak Irfan. Mangga Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wa qini lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bunda yang sudah bergabung. Juga mungkin ada siswa ataupun anak-anak yang masih ikut bergabung juga. Terima kasih sudah ikut di PTC online ini. Nah, mudah-mudahan untuk siswa-siswi Magnum, terutama beberapa siswa yang baru ya, yang bergabung bersama Cendekia Muda. Nah, ini pertama kalinya kita akan melaksanakan melaksanakan PTC online tentunya di Cendekia Muda ini. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan strategi pembelajaran tatap muka nanti di semester 2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti semester 2 kita akan tatap muka full atau seperti apa? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua ya, yang insya Allah nanti kita akan jalani di semester 2 nanti. Nah, kemarin kita di semester 1 secara full sinkron dan asinkron, atau boleh pembelajaran offline dan online
yang kita pelajari bersama tadi yang sudah disampaikan sama Bu Ana. Nah, rencana atau reopening strategi semester 2 jika, nah ini ada kata jikanya ya. Kenapa? Karena proses tatap muka ini, Ayah Bunda, itu proses tahapannya tidak serta-merta bisa langsung dilaksanakan. Tentu Ayah Bunda juga sudah mengetahui dari informasi, media dan lain sebagainya bahwa proses ini melalui beberapa tahap. Secara umum ada 3 tahap. Pertama memang dari dinas tempat ya, yang memang sudah mengizinkan misalkan Kota Bandung atau wilayah Arca Manik dibolehkan tatap muka. Jadi yang pertamanya tentunya harus ada ketentuan dulu. Terus juga yang berikutnya ketika boleh pun sama dinas ataupun sama badan lembaga yang ditentukan di tempat tersebut. Nah, yang kedua juga sekolah. Ya, sekolah juga harus punya kesiapan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin kita munculkan saja di slide rencana apa saja yang akan kita lakukan jika ternyata bisa diizinkan untuk melakukan tatap muka. Nah, tentunya Allah lah yang memang menentukan takdir kita, kondisi kita pada seperti ini. Usaha kita selama pembelajaran kemarin itu tidak akan sia-sia, bentuk kerja keras kita. Bahkan nanti ketika anak-anak sekarang libur sampai tanggal 11 Januari mereka masuk, kami para guru tidak langsung libur, bahkan akan melaksanakan beberapa rangkaian rapat kerja dan persiapan bagaimana proses strategi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dikutip dari Quran surat At-Taubah 105 bahwa bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melibatkan pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kayaknya selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, walaupun waktu kita terbatas, setelah sesi ini pasti banyak sekali yang akan kita diskusikan atau yang akan kita tanyakan. Tapi gambaran yang akan saya sampaikan ini baru secara umum dulu. Artinya kita belum detail rigid akan melaksanakan program strategi ini yang akan dilaksanakan di semester 2. Misalnya nanti kalau akan ada masukan atau mungkin diskusi, mungkin nanti di link kelas ataupun di kesempatan lain bisa ditanyakan. Oke. Yang pertama, misalnya kita akan bahas tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka, terus juga strategi pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, teknis pembelajaran tatap muka seperti apa. Yang keempat, jadwal pembelajaran tatap muka seperti apakah, terus fokus materinya apa saja, dan terakhir mengenai protokol kesehatan. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka. Nah, sosialisasi pembelajaran tatap muka ini tentunya tadi sudah disampaikan ya, ada keputusan dulu dari pemerintah setempat. Apakah boleh tidak nih di Kota Bandung ataupun di Arca Manik, misalkan boleh dilaksanakan atau tidaknya kegiatan tatap muka pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua juga keputusan pemerintah daerah ya, kenapa ini bisa dibolehkan, kenapa ini tidak bisa. Nah, memang ini yang paling terasa banget adalah dampak yang terjadi pada anak-anak. Beberapa memang karena seringnya PJJ ataupun jarak jauh, ada yang sudah kecanduan gadget, ada yang sudah bahkan beberapa di antaranya sudah susah untuk ikut pembelajaran. Beberapa akademik juga seperti pembelajaran matematika dan lain sebagainya sudah mulai lost lagi, termasuk juga Quran ya, Umi, yang memang biasanya kita hafalannya ditargetkan 2-3 juz, ternyata karena qadarullah PJJ ini apa yang menjadi targetan menjadi tidak tercapai. Oke, selanjutnya. Nah, strategi pembelajaran tatap muka seperti apa? Nah, yang pertama adalah nanti jika memang sudah dibolehkan untuk pembelajaran tatap muka, akan ada kuesioner dulu. Jadi akan ada angket yang akan diberikan kepada orang tua. Tentunya inilah yang menjadi tahapan akhir ketika pemerintah sekolah sudah menyiapkan segala rupa untuk bisa tatap muka. Keputusan akhirnya tetap ada di ayah bunda semua, ada di orang tua. Makanya dengan kuesioner ini
apakah akan ikut pembelajaran tatap muka atau tidak, maka akan diberikan. Jadi tidak akan dimasalahkan ketika memang ternyata ada kondisi orang tua tidak memungkinkan atau tidak dibolehkan. Kami pun akan memahami. Apalagi memang ada kondisi di mana siswa atau keluarga di tempat tersebut ada sesuatu yang jika dikhawatirkan ikut malah terjadi sesuatu, misalkan ada penyakit bawaan dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan malah menjadi resiko besar untuk nanti ikut tatap muka. Nah, akhirnya kesepakatan dengan orang tua, sehingga dengan kesepakatan ini tidak ada pemaksaan dari sekolah, tidak ada pemaksaan dari pemerintah dengan pembelajaran tatap muka ini. Ini hanya semata-mata karena ikhtiar kita, khususnya untuk anak didik kita yang akan kita rencanakan sesuai target yang kita capai. Ya, membuat kesepakatan sehingga baik sekolah dan orang tua akan bertanggung jawab jika nanti ada sesuatu dengan siswa ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Di sana tidak ada hal-hal yang dirugikan karena memang berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, oke, selanjutnya. Nah, bagaimana teknis secara umum? Jadi ini baru secara umum dulu, mungkin nanti detailnya insya Allah sambil semester 2 nanti berlanjut akan ada informasi lagi yang akan disampaikan. Di mana pembelajaran tatap muka ini tetap ada beberapa teknis yang dilaksanakan selama semester 1. Yang pertama, learning kit. Akan tetap ada pembagian learning kit, di mana learning kit ini yang biasanya kami bagikan setiap 2 pekan sekali, itu akan kami bagikan selama 3 pekan sekali. Dan fokus learning kit kita itu kepada alat peraga sama percobaan. Nah, kalau kemarin memang beberapa learning kit banyaknya worksheet dan lembar soal. Nah, insya Allah nanti ke depannya learning kit lebih banyaknya di alat peraga dan percobaan atau media-media yang nanti digunakan selama pembelajaran. Terus juga video pembelajaran juga tetap ada, ya. Jadi walaupun nanti ada tatap muka, akan tetap ada video pembelajaran yang akan diberikan ketika pembelajaran asinkron atau offline. Nah, itu nanti akan ada di jadwalnya yang akan disampaikan nanti berikutnya. Terus juga perangkat kelas kita pun sudah merencanakan karena selama semester 1 ini juga beberapa perangkat studio, PC dan lain sebagainya yang kita siapkan. Nah, untuk pembelajaran nanti tatap muka itu harus ada setiap kelas. Kenapa? Karena nanti selain beberapa shift anak yang datang di hari H tersebut, ada juga yang memang anak harus belajarnya di rumah. Jadi streaming ketika belajar di kelas. Nah, ini ketentuan pemerintah di mana jarak antar siswa itu kurang lebih minimal 1,5 sampai 2 meter. Maka kurang lebih pun di kelas ini hanya 5 siswa saja. Jaraknya diatur dan kurang lebih juga nanti saat pembelajaran dikondisikan tidak ada jeda untuk bermain di luar, ketika pulang juga langsung dijemput dan lain sebagainya, sehingga orang tua yang biasanya telat menjemput atau lebih awal menjemput itu tidak disarankan. Jadi harus sesuai dengan alur waktunya. Ketika memang selesai jam 11, oh ya tadi saya belum menyampaikan ya, pembelajaran tatap muka itu insya Allah kalau akan dilaksanakan dimulai pukul 8 sampai pukul 11. Jadi jam anak-anak sampai ke sekolah sampai pulang pun mudah-mudahan tepat waktu. Artinya walaupun ada jeda beberapa keterlambatan sampai tidak lebih dari 30 atau 1 jam. Terus juga setiap harinya akan diatur sterilisasi. Artinya di sini peran sekolah akan selalu disteril setiap penggunaan kelas, baik itu tempat duduk, meja dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya. Nah, jadwal pembelajaran tatap muka yang tadi disampaikan di awal bahwa secara umum 1 hari itu belajarnya dari pukul 8 sampai pukul 11 yang tatap muka, sehingga yang online itu tetap di rumahnya mengikuti streaming yang dilakukan di setiap kelas. Sehingga diaturlah kelompok-kelompok kecil. Maka di sini setiap level atau di Imagnum ini itu akan ada hari-hari
yang dimana setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah ini selama 4 hari akan bergiliran yang datang ke sekolah. Jadi tidak dalam 1 minggu semua kebagian, tidak. Artinya hanya giliran satu kelas itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ya, satu kelas terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, dan yang datang ke sekolah pun hanya di hari Senin, di hari Selasa, dan di hari Kamis. Sedangkan hari Jumat semuanya full di rumah untuk pembelajaran asinkron atau tugas berupa video atau mungkin kuis, Google Form atau Google Classroom. Bagi kelompok siswa yang ada di rumah itu tetap akan mengikuti pembelajaran online seperti di sekolah. Jadi kita akan atur saat siswa yang tatap muka ini datang kelompok pertama, misalkan yang 5 orang pertama, berarti sisanya atau 3/4-nya dari kelas yang tidak masuk itu mengikuti streaming ataupun online di rumahnya dengan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya bersama siswanya yang datang di hari itu. Ya, pasti akan banyak kelebihan dan kekurangan. Mungkin ada anak yang mungkin saat tatap muka pas bertemunya pembelajaran math, pas berikutnya pas bertemunya pembelajaran saya dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, dengan adanya streaming on ini mudah-mudahan masih ada rekaman videonya, masih ada rekaman jejaknya sehingga tetap semuanya mengalami hal yang sama. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Sebagai ikhtiar kita, next lanjut strategi pembelajaran di tatap muka juga punya fokus materi yang akan diberikan. Artinya tidak mungkin dalam waktu pukul 8 sampai jam 11 ini semua pembelajaran bisa dilaksanakan di hari itu. Apa saja fokus kita? Yang pertama adalah tentunya di agama, umi dan hafalan. Inilah yang menjadi prioritas utama. Kenapa? Pembelajaran tatap muka jika nanti dibolehkan dan diizinkan akan tetap berlangsung. Karena fokus utama kita terutama di hafalan dan baca Quran dan umi. Evaluasi kemarin di semester 1 dengan adanya sharing berupa video kepada anak untuk menghafal Al-Mursalat, An-Naba dan lain sebagainya, ternyata dirasa masih belum efektif. Artinya kami pun tidak mengetahui apakah beberapa anak menyimak atau mengulang tidak murojaahnya dan lain sebagainya. Sehingga kami harapkan dengan tatap muka ini fokus hafalan, umi dan agamanya akan lebih diprioritaskan. Mudah-mudahan mengantisipasi dengan anak-anak yang masih uminya masih dijilid yang di bawah. Mudah-mudahan akan semakin baik dan selanjutnya. Terus juga akademik untuk pembelajaran diprioritaskan di 3 mata pelajaran, yaitu IPA atau Sains, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Jadi pembelajaran tatap muka khususnya hanya di fokus mata pelajaran ini saja. Terus mata pelajaran yang lain bagaimana? Nah, itu juga tetap akan dilaksanakan di pembelajaran ketika asinkron atau di hari Jumat. Nah, atau mungkin di kondisi-kondisi ketika special day, misalkan Sunda dan lain sebagainya. Sesuai dengan kegiatan kalender akademik yang nanti akan dibagikan di semester 2. Oke, next. Nah, itu semua yang paling penting adalah ketika nanti ada izin dari orang tua, boleh anak-anak ikut. Nah, hal yang paling penting juga adalah protokol kesehatan. Nah, inilah yang menjadi evaluasi bersama, terutama kami sekolah, apalagi kami para guru, menjadi suatu yang sangat dipikirkan di protokol kesehatan ini, apalagi nanti siswa. Memang kami pun merasakan beberapa rekan dan lain sebagainya, ada yang lupa dan lain sebagainya dalam kondisi protokol kesehatan ini. Nah, insya Allah di semester nanti ketika pembelajaran tatap muka ini berlangsung sudah diperketat dan memang sudah kita atur di mana bagaimana di setiap sekolah saat datang itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak pas di kelas, tapi saat mereka datang juga sudah diatur bagaimana ketika masuk di luar sudah cuci tangan, sudah dicek suhunya, menggunakan masker atau tidak, itu sudah dari awal masuk ke sekolah. Selain itu juga saat penanganan di kelas. Nah, saat penanganan di kelas memang kita tidak ada jadwal untuk pembelajaran untuk berkerumun seperti olahraga,
atau ekstrakurikuler. Jadi hanya di kelas dengan jumlah siswa 5 orang tadi dengan jarak 1,5 sampai 2 meter. Kenapa kita batasi sampai 2 meter? Karena berdasarkan informasi dari gugus bahwa ketika ada sesuatu yang terjangkit dari penderita, naudzubillah, ketika itu terjadi, itu tidak akan melibatkan ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya ketika belum kontak kurang dari 2 meter. Artinya jika memang jaraknya masih aman, itu dianggap tidak kontak secara langsung dengan penderita. Makanya kita batas di kelas itu dengan kursi meja sampai 2 meter. Terus juga anak-anak duduk di kursi yang masing-masing tadi berjarak sudah, dan tidak ada jam istirahat, dan alurnya kepulangannya pun diatur tadi. Jadi dari pukul 8 nanti sampai setengah 9 Quran, ummi, hafalan. Setelah itu materi 1. Nah setelah itu akan ada kelas meeting setengah jam, lalu materi 2 nanti sampai jam 11. Jadi tidak ada waktu untuk bermain di luar atau berkerumun, insyaallah. Oke, lanjut untuk pembelajaran tatap muka. Nah tentunya semua itu hanya Allah yang akan memudahkan kita semuanya. Maka apakah kamu telah selesai dari segala sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah sebagai ikhtiar kita di sekolah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Ayah bunda, terutama anak-anak juga, hanya Allah yang bisa memberikan kemudahan, kelancaran untuk pembelajaran tatap muka nanti ke depan. Apakah nanti ternyata masih tetap tidak boleh tatap muka, kita pun sudah siap. Dan apakah nanti ternyata diizinkan tatap muka, kita pun sudah mempersiapkan. Inilah mengapa pembelajaran strategi tatap muka ini kita berikan hari ini sebagai gambaran bahwa kami dari sekolah sudah merencanakan jauh-jauh hari apabila pembelajaran itu terjadi. Jadi mudah-mudahan gambaran secara umum ini bisa memberikan gambaran yang memudahkan untuk ayah bunda di rumah ketika kekhawatiran bagaimana nih semester 2, apakah terus PJJ seperti ini saja ataukah ada yang berubah. Nah mudah-mudahan gambaran tadi bisa memenuhi informasi walaupun tidak lengkap. Nah kedepannya insya Allah akan ada informasi yang lebih lengkap lagi. Dan yang paling penting dari itu semua adalah marilah kita sama-sama bertawakal pada Allah dengan usaha yang bisa kita lakukan sampai saat ini, khususnya untuk anak didik kita yang sudah mendampingi dari awal sampai akhir bersama putra-putrinya, yang tidak lelahnya membantu sampai anak-anaknya mungkin stres, anak-anaknya mungkin merasa lelah, malas dan lain sebagainya, tapi ayah bunda masih tetap mendampinginya luar biasa. Nah selain itu juga kita dari sekolah mudah-mudahan di strategi yang akan kita rencanakan di semester 2 ini menjadi solusi mengatasi permasalahan tadi. Nah mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari level 4 Imagdom yang sudah diberikan beberapa hari kemarin dari sekolah. Nah nanti setelah ini jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, insya Allah akan ada link yang disampaikan ya. Kalau memang yang mau ditanyakannya terkait dengan guru kelas, misalkan mata pelajaran sains, matematika, sosial, PPKN, bahasa, itu silakan masuk ke link kelas. Kalau yang magnesium berarti masuk ke kelas magnesium. Kalau yang mau ke kelas platinum silakan masuk ke kelas platinum, yang iridium. Tetapi kalau yang ini ditanyakan terkait dengan Al-Quran, ummi, agama, itu juga nanti akan ada link khususnya. Nah termasuk juga yang bidang studi olahraga, art, musik dan sebagainya. Berbeda dengan kemarin yang memang hanya 2 link saja. Mudah-mudahan dengan informasi link ini apa yang nanti ayah bunda tanyakan lebih memuaskan. Tapi kalaupun masih belum memuaskan juga mungkin bisa di lain waktu kita bisa diskusi atau sharing lebih lengkapnya lagi. Sekian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dari guru-guru tentang pembelajaran tatap muka jika nanti dibolehkan dilaksanakan di semester 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan lagi kepada Bu Reni. Silakan Bu Reni.
jazakallah khairan katsiran Pak Irfan yang sudah memaparkan ya sekilas mengenai proses pembelajaran tatap muka, bila mana proses pembelajaran tatap muka ini bisa kita lakukan di semester 2. Namun tentu apa yang Pak Irfan paparkan barusan itu masih berupa perencanaan kami dari sekolah. Tentu ini pun atas kesepakatan ayah dan bunda dan izin ayah dan bunda bila mana Ananda diperbolehkan untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka. Oke, alhamdulillah ayah dan bunda untuk sesi yang pertama ini kita sudah lalui bersama. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang harus kita sharing, harus kita diskusikan bersama. Insya Allah kami share beberapa link, ada link guru bidang studi, kemudian link kelas masing-masing, ada magnesium, platinum, dan iridium. Juga ada link dari tim agama dan tim UMI. Mangga ayah dan bunda nanti boleh masuk link sesuai dengan keperluan diskusi mengenai Ananda tercinta. Sebelum kami tutup, ayah dan bunda kami semua dari guru tim level 4 dan guru bidang studi dan semua yang mengajar di level 4 ini, kami mengaturkan jazakumullah khairan katsiran atas kerjasama ayah dan bunda semua. Masya Allah, ayah dan bunda adalah partner terdebes kami, partner yang sangat hebat untuk kami semua. Sehingga semua materi yang kami berikan untuk Ananda tersampaikan, sehingga Ananda paham dengan materi-materi yang kami berikan. Masya Allah, hanya Allah yang bisa membalas semua jerih payah ayah bunda di rumah, sehingga melahirkan anak-anak, sosok anak-anak yang uswatun hasanah, kemudian juga yang qurratu ayun untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi ayah dan bunda. Mari kita tutup PTC sesi pertama ini dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga boleh masuk